Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Anak raja memakai katun, katun dipakai di musim pandemi. Saya tidak lagi berpantun, sudah dibawakan oleh Dr. Jimmy. Yang saya hormati Direktur Utama, CEO, Komisaris, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Judul kita memaksimalkan ibadah di era pandemi COVID-19. Mudah-mudahan yang datang ini cuman COVID-19. Jangan lagi COVID 20, 21, 21. 19 aja pun kita udah kacau balau. Tapi jangan sampai tidak beribadah karena COVID-19. Ini bahaya. Kau udah store uang kurban? Nah, belum. Kenapa? Karena COVID. Nah, jadi kata COVID aku memang salah, tapi tak sampai begitu betul. Sikit-sikit COVID, sikit-sikit COVID. Nah, jadi COVID liang lahat baru tahu. Oleh sebab itu maka sebetulnya tidak ada alasan untuk membuat kita tidak beribadah karena COVID. Karena Islam ini semuanya bisa ditawar. Yang harga mati itu cuma NKRI. Puasa misalnya. Kalau ada yang tidak bisa puasa, faman kana minkum maridhan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, bisa ditawar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Kalau di hari lain juga nggak bisa diganti, Ramadan nggak bisa, Syawal nggak bisa, Zulqa'dah tidak bisa, Zulhijjah tidak bisa. Fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Jadi tidak ada cerita. Bahkan hukum tertinggi sekalipun dalam Islam, hukum mati itu bisa dibayar dengan syarat keluarga ahli waris mau memaafkan. Makanya kalau ada niat-niat membunuh, tanya dulu ahli warisnya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, kalau keluarganya mau memaafkan, fattiba'un bil ma'ruf, bisa dibayar dengan 1000 dinar. Dinar itu koin emas, beratnya 4,25 gram. Ya lebih kurang 3 juta lah. Kata orang 3 juta, tapi karena kita udah lama kenal 3 juta aja lah. Jadi kalau 3 juta kali 1000 sama dengan 3M. 3 miliar bisa dibayar. Jadi orang kalau paham di hukum Islam, dia menjadi mengerti dan tidak merasa sudah melalaikan ibadah. Waduh, saya dosa besar betul saya Pak Ustaz. Kenapa? Sudah enggak sholat Jumat 3 kali. Nampaknya saya ini sudah kafir Pak Ustaz. Enggak. Sholat Jumat itu bisa diganti sholat zuhur. Sholat zuhur pun tak bisa Pak Ustaz. Kenapa? Karena saya tidak bisa berdiri. Sholat duduk di kursi. Duduk pun tak bisa, berbaring miring ke kiblat pun tak bisa, telentang, pakai isyarat mata pun tak bisa berkedip, mati je lah. Artinya apa? Ini kita bahas satu persatu karena mendekat dengan Idul Adha, maka saya bahaskan dulu hadisnya dalam Sunan Nasai. Diriwayatkan dari istri Nabi namanya Hafsah. Hafsah ini kakak Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, anak khalifah kedua. Nabi tidak pernah meninggalkan puasa ayyamil ashri. Ayyam artinya hari, ashri 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Nabi tidak pernah meninggalkan puasa itu. Hadis ini ada kontradiktif sedikit, tapi sebagian ulama memakai hadis ini dalil puasa 10 hari di awal Zulhijjah, dan itu insya Allah jatuh pada tanggal 22 Juli, hari Rabu depan. Jadi kalau ada karyawan, dokter, keluarga besar rumah sakit Awal Bros yang terbiasa, mana tahu terbiasa ganti-gantian makan siang bayarnya hari Rabu, beruntunglah yang Rabu ini. Kau Rabu depan kan? Mana tahu ada tradisi begitu. Maksud saya digeser aja ke Selasa. Karena Rabu depan itu sudah mulai bagus puasa.
ibu-ibu bagus puasa karena pertumbuhan itu ke atas. Bukan itu alasan puasa. Mengganti puasa yang tinggal kemarin 7 hari di bulan Ramadan. Kemarin sudah diganti di Syawal, niat sudah Pak Ustadz, kue hari raya banyak, tamu tak datang. Maka diganti di Zulqa'dah. Niatnya nanti hari Selasa, ingat, contreng itu kalender. Hari Rabu saya niat qadha. Malam Rabu itu saya niat qadha puasa besok. Mestinya suami-suami ini mengingatkan ibu-ibu supaya mengganti puasa. Tapi kalau suaminya tak ngaji, namanya Fir'aun. Inilah yang bahaya. Maka ibu berpuasa pun disuruhnya batalkan. Apa kau puasa-puasa? Batalkan. Tapi ini mengganti bang, gara-gara kemarin hamil yang puasa. Nah, ibu balas juga. Ini tanggung jawab engkau karena dituntut di hadapan Allah kalau tidak mengingatkan puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwaliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Kenapa Ustadz sudah 2-3 kali nyebut ibu-ibu mengganti puasa? Karena ibu yang tinggal puasanya kemarin 7 hari, rupanya bapak-bapak 17 hari. Lebih banyak pula lagi. Bapak-bapak tak ada alasan tak puasa. Oleh sebab itu puasa. Ini motivasi supaya dengan mengqadha otomatis dapat 3. Qadhanya lunas, dapat pahala puasa sunat dan dapat pahala puasa sunat Kamis. Pas hari keduanya nanti, Kamis. Jadi siapa yang puasa hari Kamis nanti, qadha lunas sehari, dapat pahala puasa sunat awal Zulhijjah, dapat pahala puasa Kamis. Kamis dapat, Senin dapat. Apa sih keistimewaan puasa hari Kamis? Hari Kamis amal yang sepekan dicatat dari mulai Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis diangkat, ditunjukkan kepada Allah. Allah bertanya kepada para malaikat. Allah bertanya, bukan Allah tak tahu, Allah Maha tahu. Allah mau kasih tahu kepada malaikat. Ketika buku catatan amal hambaku ini diangkat, apa kerja dia tadi? Ini buku catatan siapa? Catatan amal. Di mana dia kerja? Di rumah sakit. Waktu buku catatan dia diangkat, dia sedang apa tadi? Main game online. Pasti bukan rumah sakit Awal Bros, rumah sakit yang lain. Begitu yang dibawa buku catatan orang Awal Bros. Apa kerja dia? Dia puasa sunat. Mantap. Kenapa dia tetap bertahan puasa? Karena kawan belum ada ngajak makan siang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengajak untuk melaksanakan puasa sunat, membayar qadha. Yang tidak bisa puasa jangan bersedih hati, karena kita tidak bisa membatasi amal dari satu pintu. Jangan batasi pintu kebaikan hanya pada puasa saja, karena pintu surga banyak. Ini juga alasan nanti kalau ada kawan, kau kenapa tak pernah puasa? Aku lihat, aku masuk dari pintu yang lain. Jadi jangan batasi pintu surga itu puasa aja. Udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah dari pintu-pintu yang banyak. Ada kawan kita tak pernah puasa sunat, tapi sering membayarkan orang makan. Berarti dia masuk surga dari pintu sedekah. Ada juga masuk dari pintu jihad. Ada juga masuk dari pintu, banyak pintu, sampai 7-8 pintu. Oleh sebab itu maka kalau tidak bisa puasa, hari Rabu nanti banyak-banyak sholat sunat. Sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, sholat sunat qabliyah, sholat sunat ba'diyah, sholat sunat tasbih, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat wudhu. Banyak sholat sunat. Sempatkan, karena sampai waktunya nanti kita tak sempat. Ibadah ini kalau menunggu waktu lapang tak akan bisa. Saya lagi kerja Pak Ustadz, nantilah insya Allah kalau udah pensiun makin sibuk. Apa yakin malaikat maut datang setelah pensiun? Malaikat maut datang bukan nengok SK, bukan nengok akte kelahiran, dan kita masalahnya nggak tahu jadwal dia tahu jadwal kita. Nah, ini yang bahaya. Oleh sebab itu sempatkan. Pagi sebelum berangkat ke Awal Bros, ambil wudhu, sholat duha dulu. Sholat duha sudah bisa masuk waktu maghrib. Mudah cara ngukurnya. Kalau waktu maghrib di Pekanbaru 6.30,
Sekarang maghrib di Pekanbaru 6.30, maka duha sudah bisa 6.30 pagi. Jadi kalau ibu berangkat jam 7 dari Panam, jadi Tenayan, dari Simpang Bingung, simpang yang sampai sekarang belum dapat hidayah, 7 jam dari situ baru dapat kebenaran. Simpang Benar di Rokan Hilir. Mohon maaf yang tinggal di Simpang Bingung. Jadi dari manapun datang mau ke awal umroh, sholat sunat duha dulu. Usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Iftitah Fatihah wa duha. Wa duha tak apal alam nasroh. Alam nasroh tak apal, yang lama-lama lah kulhu. Habis itu rakaat kedua qul falaq, kalau tidak juga qul binas, tak juga kulhu balik. Ya tak apa-apa. Bukan dia wajib membaca ayat ini, sunat. Habis itu istighfar agak 2-3 kali, 10 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, berzikir, lindungi aku ya Allah, aku mau mencari nafkah yang halal nih ya Allah, aku mau memberikan anak, istri, keluarga makanan yang baik-baik supaya mereka menjadi hamba Allah soleh solehah. Itu ibadah, memaksimalkan ibadah. Baca Quran ibadah, zikir ibadah, sholawat ibadah. Bekerja dari pagi sampai petang sampai siang, yang mengamankan, yang berada di parkir, yang ada di basement, yang ada di atas, semua bernilai ibadah. Tapi bukan ibadah. Ini mesti dibedakan. Ada yang ibadah, sholat ibadah, sedekah ibadah, baca Quran ibadah, zikir ibadah, kurban ibadah. Tapi ada bernilai ibadah. Jangan nanti karena saya katakan bekerja ini ibadah, pas nanti azan zuhur, hayya 'alas shalah, kau tak sholat. Ini ibadah. Karena sholat itu ibadah mahdah, pure, murni ibadah. Sedangkan perilaku, perbuatan, tindak tanduk kita ini adalah perbuatan yang bernilai ibadah. Maka kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, membangun masjid dengan membangun pabrik sama pentingnya. Itu kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama besar dari Al-Azhar Mesir. Membangun masjid ibadah, membangun pabrik bernilai ibadah, karena membangkitkan etos kerja umat, menyelamatkan umat dari kemiskinan. Membangun masjid ibadah, membangun rumah sakit juga ibadah. Bangga kita sebagai umat Islam. Siapa itu? Punya orang Islam, ada kebanggaan yang luar biasa. Kita bukan cerita masalah rasis, bukan masalah fasis, bukan anti suku perbedaan agama. Kita menjaga kebinekaan. Tapi sebagai seorang muslim, saya bangga ketika ditanya orang, Ustaz dari mana? Dari Pekanbaru. Oh, rumah sakit Awal Bros tahu? Oh tahu, saya kata. Pernah Ustaz ke sana? Adalah beberapa kali. Sekarang baru sah, nampak fotonya udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti berpikir universal, tidak lagi parsial, berpikir global, tidak lagi terkurung kata dalam tempurung. Kata aja sekarang udah keluar dari tempurung. Masa kita jadi kata masuk ke tempurung? Oleh sebab itu kita berpikir lebar dan luas. Lalu kemudian dari tanggal 1 sampai tanggal 8 nanti insya Allah, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Habis selesai puasa qadha ibu bapak. Kamisnya tanggal 9 jangan sampai tidak puasa. Karena tanggal 9 itu namanya puasa Arafah. Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pandemi COVID-19 tidak menghalangi puasa. Apa hubungan urusan pandemi dengan puasa? Kau nggak puasa sunat Arafah? Enggak. Kenapa? Aku tak tahan nengok masker nih. Asal pakai masker nih mau buka aja bawaannya. Apa hubungannya? Aku tak tahan nengok masker warna hijau ini, nampak macam kulit semangka. Tak ada hubungan. Oleh sebab itu maka maksimalkan ibadah, tingkatkan ibadah. Justru dengan pandemi ini orang semakin tersadarkan. Selama ini kita sudah sibuk menjadi masyarakat yang konsumtif, konsumeristik, masyarakat yang materialistik, menganggap bahwa dunia inilah segalanya. Datang COVID, tersadarkan, ternyata adidaya tak berdaya.
Ternyata materi tak bisa menolong. Ternyata orang yang tinggal di istana Saudi Arabia yang begitu ketat, hebat, kerajaan ditembus oleh COVID yang tak terlihat. Maka manusia sadar, banyak yang stres, ada juga yang stres bunuh diri. COVID pun heran, aku belum datang kau udah bunuh diri gitu. Tapi orang Indonesia luar biasa. Orang Amerika stres, orang Korea stres. Di mobil yang mewah tak bisa tidur, di hotel yang megah berkedip-kedip tak tidur. Orang kita naik metro mini tertidur. Sampai lewat pintu gang rumah. Tidur itu kan karena hati tenang. Makanya kalau ada jamaah tertidur dengar saya ceramah, biarkan. Berarti hatinya tenang. Masa orang sampai pergi ke rumah sakit konsultasi sama psikiater, psikolog hanya untuk tidur, tiba-tiba dia sudah tidur, berarti dia sudah sampai pada substansi isi ceramah. Isi ceramah itu kan menenangkan jiwa kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Orang sibuk tahajud mau tenang, orang sibuk berzakat sedekah mau tenang, dia baru melihat wajah ustadz sudah tenang. Ustadz inilah, itulah hai Ustadz Somad nih. Kita disindirnya ketawa kita, padahal diketawakannya kita pula. Kata jamaah, tak ada, saya ceramah itu tak ada niat sindir menyindir. Saya termasuk Ustadz yang to the point. Tak pandai saya sindir menyindir, karena beberapa kali saya menyindir, yang disindir itu tak datang pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tanggal 9, masuk hari Jumat. Di hari Jumat itu amal yang paling afdal. Tadi kata Pak Ustadz puasa 10 hari. Iya. Berarti hari Jumat itu nanti kan haram berpuasa Pak Ustadz. Puasa haram karena hari Jumat, puasa haram karena Idul Adha. Idul Adha tak boleh puasa, Idul Fitri tak boleh puasa, Ayam Tasyrik 11, 12, 13 tak boleh puasa, 5 hari tak boleh puasa. Betul. Tapi dapat pahala puasa karena dari sholat subuh sampai motong hewan kurban tak ada makan. Dari sholat subuh tak ada minum teh, tak ada minum kopi, tak ada minum susu, tak ada sarapan, tak ada nasi uduk, ayam penyet, ayam patah, ayam musang, ayam mati, tak ada. Sampailah kemudian menyembelih hewan kurban. Setelah hewan kurban disembelih, dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci bersih, hilangkan darah-darah itu najis, tak boleh makan darah. Dracula boleh. Setelah itu lalu kemudian disiram limau, yang tak paham limau jeruk, yang tak ngerti jeruk oranye. Lalu kemudian dibakar. Setelah itu Allah mabarik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itulah untuk mengambil barokah. Itulah makanan pertama. Apa yang kau makan dari subuh Idul Adha tadi? Alhamdulillah Pak Ustaz, inilah makanan pertama, sunnah. Tapi udah 2-3 batang asap tadi Pak Ustaz. Oh tak bisa. Ini kita mendapatkan pahala puasa 10 hari. Inilah amal yang paling mulia. Ma min ayyamin, tidak ada hari. Al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah. Beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashri. 360 hari dalam setahun, tak ada yang lebih disukai Allah untuk beramal melebihi 10 hari ini, dan itu jatuh pada Rabu depan, seminggu lagi. Mudah-mudahan Ustaz Somad hidup sampai seminggu lagi. Oh, tak ada yang mengaminkan. Jamaah juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengambil kambing akranaini, bertanduk. Apa makna kambing bertanduk? Sudah cukup umur. Kenapa dilihat dari tanduknya? Karena kambing tak punya akte kelahiran. Bagaimana kita tahu kambing sudah cukup umur dengan tidak? Dari tanduknya. Amlahaini, putih bersih. Nabi itu dicarinya kambing yang sudah cukup umur supaya dagingnya empuk, enak dimakan. Dicari kambing yang putih bersih karena itu yang paling disayang. Tak ada warna hitamnya, putih semua. Nah, itu yang disembelih. Jadi kemarin waktu acara streaming ada pertanyaan, Ustadz Somad, acara kemarin streaming dengan Juleha. Juleha ini juru sembelih halal. Ustaz Somad, di kampung kami, kambing itu sebelum dipotong, dimandikan dengan air bunga, dipakaikan kain putih. Oh, berarti kampung Anda orangnya dinamis. Tak ada kambing putih, dibalutnya pakai kain putih. Yang aslinya kambing paling putih, paling suka, paling suci, paling bersih. Ini simbol.
menunjukkan kalau yang paling kita suka kambing warna putih, kenapa kita menodai diri kita dengan dosa yang hitam? Kalau kita disuruh ikut Nabi mencari kambing putih, kenapa kita suka mencari kambing? Oleh sebab itu carilah kambing putih. Tapi masalah warna ini tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Jangan dijadikan pula alasan. Sekarang ini banyak orang sedang nyari alasan. Kenapa kau nggak berkorban? Belum ketemu kambing putih. Kambing abu-abu pun tak apa. Jadi ada rukun, ada syarat, ada wajib. Kambing warna putih bukan suruh, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Tapi kambing cukup umur, syarat. Kalau tak cukup umur, dagingnya belendir, tak enak dimakan. Motong sendiri, terkait dengan pandemi, tak bisa motong sendiri. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Serahkan. Tausiah saya hari ini, kerjasama Rumah Sakit Awal Bros dengan Tabung Wakaf Umat. Saya setengah jam, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, minta tolong tulis di kertas atau nanti teknisnya terserah. Lalu kemudian sebelum saya jawab pertanyaan, Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustadz Al-Nob Dinar LC, sahabat saya di Mesir, alumni Azhar, akan presentasi tentang tabung wakaf umat, karena mereka ini membawa kambing-kambing ke suku pedalaman. Yang selalu saya datang naik sampan 5 jam ke dalam itu kambing itu akan dibawa ke dalam nanti. Itulah kambing yang naik sampan sebelum dipotong. Bayangkan itu. Nah itu sudah ada berapa kemarin, 70-an sekian yang ikut. Nah, lalu kemudian ada beberapa program. Intinya ibadah inilah yang akan menguatkan kita. Kalau ibadahnya kuat, hatinya tenang, imannya mantap, imunnya naik, Pak Dokter terselamatkan, terbantu. Karena ujung tombak perjuangan ini adalah Pak Dokter, Bu Dokter, Ibu Bidan, Ibu Perawat. Ini ujung tombak, bemper paling depan. Kalau tabrakan ini yang remuk duluan. Kalau saya ini knalpot di belakang, kecuali ditabrak dari belakang. Oleh sebab itu maka mereka ini ujung tombak. Sudah berapa dokter yang meninggal dunia? Saya ketika membaca dulu ada perawat meninggal dunia, pas mau dikuburkan tak diterima oleh orang itu, hampir saya banting HP itu. Untung ingat saya banyak nomor penting di situ. Bisa-bisanya dia bukannya membantu mendoakan. Saya tak menguasai bidang medis ini, lewat ceramah. Lalu saya katakan, jangan berkumpul beramai-ramai, jangan paksakan ke masjid. Kalau Anda di zona hitam, zona merah, maka sholat idnya di rumah saja. Sholat id sendiri tanpa khutbah sah, berdua sah. Tapi kalau ada 3 makmum 1 imam pakai khutbah, khutbah pendek singkat saja. Alhamdulillah, salawat, ayat, fatihah, ayat, salawat, doa, wasiat takwa. Alhamdulillah, salawat, ayat, wasiat takwa, doa. Selesai khutbah. Takbir 9 kali di khutbah pertama, takbir 7 di khutbah kedua. Mana tahu Bapak Ibu termasuk zona merah, zona hitam yang tak bisa. Makmum ada 3, langsung jadi khatib. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Tanya sama anaknya, Papa kok cepat-cepat kali? Gak tahu kau ini khatib grogi. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimin wal musliman. Cukup rukun khutbah. Duduk sebentar, tegak lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya. Tak perlu sampai situ, itu iftitah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Dah, selesai. Dapat pahala khutbah. Pandemi tidak mengurangi ibadah. Kuatkan hati dengan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jaddidu imanakum, refresh iman kamu, tenangkan jiwa kamu. Jangan bersandar kepada manusia, karena ketika gelap datang, bayanganmu pun akan meninggalkan diri. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp.
Jangan bersandar kepada makhluk, bersandarlah kepada Allah, serahkan semua kepada Allah. Saat gelap datang, jangankan kawan, sahabat, tetangga, kerabat, bayanganmu pun meninggalkan dirimu. Oleh sebab itu bersandarlah kepada Allah. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita menjadi orang yang individualistik, memikirkan diri sendiri. Gimana? Jadi acara kita silaturahim, saat gelap datang, bayanganmu pun meninggalkan dirimu. Itu tak betul juga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Yang sudah membayar uang kurban, alhamdulillah. Yang belum, bercobalah. Yang tak ada niat mau berkurban, na'udzubillah. Ustadz sendiri sudah bayar? Sudah. Kalau tak percaya, tanya ketua masjid Ibadur Rahman, Jalan Sukakarya, sebelum jembatan sebelah kiri. Siapa ketua masjidnya? Saya. Masa ketua masjid tak membayar? Kata panitia, Ustadz, kami masukkan nama Ustadz ya. Ya, saya transfer. Enggak apa-apa Ustadz, Ustadz di ujung-ujung aja. Saya ketua, harus memberikan contoh yang baik. Bayarkan, saya bilang. Berapa ini? 2,5. Kok mahal kali? Enggak ada diskon untuk ketua. Untuk akhirat minta diskon. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil golok, dia sembelih 63 ekor. Selesai 63, dia ambil golok, dia berikan ke Sayyidina Ali, potong Ali. Ali motong 37 ekor. 63 tambah 37, 100 ekor onta sendirian. Kita malah 1 ekor kambing kurus pula. 1 ekor sapi dikeroyok ber-7. Mau masuk surga sama Nabi Muhammad. Masukkanlah aku surga bersama Nabi Muhammad, ya Allah. Kata Nabi, aku 100 ekor onta sendirian, kau kurban arisan. Jadi kita ini kadang berdoa ini banyak nekatnya. Dan memang beramal ini mesti nekat juga kan. Ya, jadi sebenarnya saya ingin mengingatkan kita, mari kita berkurban, mari kita berwakaf, bersedekah, karena itu yang kekal abadi. Yang lain daripada itu tinggal, semua hanya tinggal kenangan semata. Tapi Pak Awaludin, Masya Allah, cerdas, smart. Siapa itu orang yang cerdas? Al-Kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ditekannya hawa nafsunya, dia beramal untuk kematian. Bangunnya masjid, mengalir pahala. Dibangunnya rumah sakit, terbuka peluang kerja, investasi, umat Islam bangga, banyak orang tertolong. Dibangunnya sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Kakak kelas kami dari Mesir, S1, S2 Sudan, namanya Ustadz Amiruddin Dahat, pulang ditarik oleh almarhum membuat sekolah agama Islam. Belum lagi, itu yang besar-besar yang saya tahu, belum lagi yang dia tolong. Jadi kita hidup ini buat cita-cita sejauh mungkin, tapi orientasinya adalah akhirat oriented. Kalau dunia kau kejar, akhirat tak dapat. Tapi kalau akhirat kau kejar, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Habis waktu 30 menit. Selanjutnya Ustadz Ketua Yayasan Tabung Wakaf presentasi. Setelah itu baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Sahabat-sahabat yang mengikuti program streaming, bingung saya mau menyapa kemana? Mana kamera yang streaming ini? Ini nampak macam pot bunga. Hai guys, keluarga besar Rumah Sakit Awal Bros, dari mulai Batam sampai ke kota yang paling jauh, ujung pandang. Kita bersama, jangan kemana-mana, jangan tengok pulsa, insya Allah dibalas Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.